Oke, kita bisa melihat kalau dalam sektor ekonomi gitu kan. Oke lah pemerintah getol bicara soal kebangkitan UMKM. Kita bisa melihat UMKM itu hadir di pergerakan budaya ataupun event-event dan semacamnya. Lalu event itu ada di mana, Mas? Ada di pusaran kota. Adiknya Gus Dur itu tentang tilikungan kapitalisme global. Di mana saat itu, ini secara teori ya, ada beberapa konsolidasi yang dilakukan oleh oligark sehingga itu mampu mengkeruk kekayaan SDA kita itu secara terstruktur. Misalkan, apakah ada memang karpet merah dari penguasa ini untuk investor sehingga investor dengan mudah melakukan investasi dalam rangka apa? Pengerukan sumber daya alam kita. Mungkin ya, ini tanda kutip. Mungkin daripada kepentingan rakyat ada kepentingan yang lain yang mereka utamakan. Mungkin gitu kan ya. Kan ya terutama ya. Kepulauan selalu menjadi perhatian dari di Kabupaten Sumeneb secara khusus nih. Sebenarnya kenapa sih? Artinya gini, kenapa selalu kepulauan yang menarik gitu? Apakah beda perlakuannya gitu dengan daratan? Nah, ini yang menarik. Saya tertarik dengan bahasa-bahasa yang disampaikan netizen, khususnya kalau bagi Pak Presiden, bagi Prabowo dan Gibran. Jadi Prabowo bertugas untuk urusan luar negeri, Gibran urusan dalam negeri. Nah, seharusnya Kabupaten Sumeneb juga punya pemikiran seperti itu. Bupati fokus di daratan, wakil bupati fokus untuk mengayomi kepulauan. Weh. Persoalan UMKM. Barusan Bung Ali juga menyinggung persoalan event-event yang disediakan oleh pemerintah. Nah, anggaran yang dikeluarkan untuk event itu sangat banyak. Menjadi PR besar, khususnya pertanyaan bagi kita, yang disediakan itu sebenarnya untuk masyarakat kota atau memang seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb kan? Kalau ini tujuannya untuk menghibur masyarakat, lantas bagaimana dengan masyarakat kepulauan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa PWI Talk dan selamat berjumpa kembali bersama PWI Talk pada malam hari ini. Saya Ali Hafid sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Baik, seiring dengan akan munculnya kepala daerah yang baru pada Pilkada Sumeneb 2024, maka perlu kiranya kita mendiskusikan, menitipkan harapan-harapan yang besar demi masyarakat Sumeneb di masa yang akan datang pada calon pemimpin di Sumeneb. Untuk itu perlu kita hadirkan pada kesempatan malam hari ini bersama PWI Talk dari mahasiswa. Pertama, kita hadirkan dari Ketua Umum DPC GMNI Cabang Sumeneb, Ali Muddin, selamat datang. Yang kedua, kita hadirkan juga Formatur Ketua Umum HMI Cabang Sumeneb, Faisal Ridho, selamat datang. Selanjutnya kita undang juga Ketua Umum PC PMI Sumeneb, Agus Salim, selamat datang. Yang terakhir kita undang Ketua Umum PC IMM Sumeneb, Bari Yusroni, cuman beliau berhalangan hadir mendadak pada malam hari ini. Baik, untuk sesi pertama sebelum kita masuk pada dialog dengan tema masa depan Kabupaten Sumeneb, seiring dengan akan munculnya calon pemimpin 5 tahun ke depan, perlu kita mendengarkan orasi dari para aktivis di Kabupaten Sumeneb. Kita dengarkan orasi atau harapan atau gagasan dari para aktivis di Kabupaten Sumeneb yang sudah hadir pada malam hari ini di PWI Talk. Untuk pertama kita persilahkan untuk dari GMNI
Dipersilakan. Cik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Melihat Kabupaten Sumeneb, ujung timur Pulau Madura, terlahir dari sisihan Pulau Madura yang terpencil, bagian dari Indonesia yang kita sebut adalah Nusantara. Kita lahir dari Sumeneb, jangan merasa kecil hati, karena Sumeneb dengan kekayaannya menjadi founder ataupun menjadi bagian dari Nusantara yang terhimpun dalam negara Indonesia. Sumeneb memiliki beberapa pulau yang terhimpun dan juga Sumeneb memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Maka seharusnya Sumeneb menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan Nusantara, yaitu apa? Melalui pertanian, perikanan, peternakan, dan semacamnya. Kami mewakili anak muda yang seharusnya menjadi founder yang sudah disematkan oleh founding father kita, yaitu Soekarno, bahwa dia membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Maka dari itu kita buktikan bahwa 10 pemuda itu lahir dari Kabupaten Sumeneb. Rekan-rekan media, kami sangat berterima kasih. Dengan adanya media, Sumeneb terangkat menjadi bagian besar daripada Nusantara. Sumeneb terlihat ke ranah publik. Sumeneb tidak hanya menjadi bagian kecil di ujung timur Pulau Madura. Kami bangga menjadi Sumeneb. Kami bangga menjadi bagian dari Ibu Pertiwi di daerah Sumeneb. Kami bangga menjadi putra daerah Kabupaten Sumeneb. Menjadi seorang pemuda seharusnya menjadi garda terdepan. Karena menjadi seorang pemuda yang kita sematkan adalah mahasiswa terdiri 3 elemen yang menjadi tanggung jawab kita. Yaitu apa? Agen perubahan, agen of social control, agen of knowledge. Rekan-rekan pemuda, berdirinya sebuah bangsa tak terlepas dari perannya seorang pemuda. 28 Oktober 1928 lahir yang namanya sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Kita melihat Indonesia tidak hanya satu, kita melihat Indonesia tidak hanya Islam. Kita melihat Indonesia, melihat Nusantara. Nusantara terdiri apa saja? Ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan semacamnya. Bagaimana kita menyatukan Indonesia? Tidak saling tengkar, beda dengan negara-negara yang lain. Negara yang lain hanya fokus kepada keagamaan ataupun fokus kepada kapitalisme. Mereka berdebat, mereka berperang. Kita Indonesia dengan banyaknya elemen-elemen, dengan banyaknya warna-warna di Indonesia kita bisa bersatu. Yaitu diikat dengan apa? Nusantara. Rekan-rekan, menjadi bagian terkecil dari Indonesia yaitu Sumeneb, kita harus bisa berperan menjadi sosok pemuda, agen perubahan di sektor pertanian. Kita bisa melihat pertanian sekarang sudah maju. Pertanian sekarang tidak pada zaman dulu. Pertanian sekarang sudah alat-alat canggih kita masuk. Lalu bagaimana kita peran pemuda untuk memanfaatkan akan hal itu? Lewat digital, pertanian lewat digital, maka pemasarannya bisa melintasi dunia. Lewat mesin, pertanian dipermudah. Kalau dulu ayah dan ibu kita itu membajak tanah melalui cangkul yang seharinya hanya bisa seret ataupun 2 baris yang mereka lakukan. Kalau sekarang dengan hadirnya mesin, maka 1 hari bisa menggarap 2 sawah bahkan 1 hektar. Rekan-rekan, peran pemuda tidak terlepas dari peran kesehatan. Sebagai pemuda menjadi garda terdepan,
menjadi bagian daripada penunjang kesehatan untuk bagaimana memasukkan juga teknologi dan juga semacamnya dalam dunia kesehatan. Rekan-rekan, menjadi sosok pemuda, kita tidak hanya terleleh di kamar menjadi bagian generasi generasi rebahan. Menjadi seorang pemuda, kita harus menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Kenapa kawan-kawan? Karena berdirinya sebuah bangsa tidak terlepas daripada ekonomi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ini menjadi bagian refleksi bagi kita seorang pemuda untuk bagaimana membawa Sumeneb ke depan lebih maju. Untuk bagaimana membawa Sumeneb ke depan lebih bagus. Untuk membawa bagaimana nama Sumeneb ke depan untuk terlihat di kancah publik. Untuk bagaimana membawa Sumeneb ke depan bisa terlihat bahkan bukan hanya di tingkatan nasional. Bahkan di tingkatan nasional. Internasional bahkan sekalipun. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya sebagai mewakili teman-teman GMNI. Merdeka, merdeka, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alimuddin orasinya. Selanjutnya kami persilakan untuk Mas Faisal dari HMI untuk menyampaikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada PWI. Pada kesempatan kali ini kita diundang dalam rangka ingin melihat, meneropong lebih dalam, lebih radikal, lebih mengakar bahwa kita ingin melihat Kabupaten Sumeneb ini sebenarnya apakah punya potensi lebih baik dari tahun ke tahun atau dari setiap kepemimpinan yang beralih, dari setiap tongkat estafet kepemimpinan yang terus berkelanjutan. Berbicara Kabupaten Sumeneb, kita mengenal salah satu variabelnya adalah kita tidak pernah lepas dari Sumeneb ini yang notabene-nya adalah kepulauan dan daratan. Dalam hal ini, kalau kita berbicara kepulauan dan daratan, tentu ada hal-hal yang sangat fundamental perbedaannya. Contoh misalnya, perbedaan budaya kita, perbedaan suku kita antara kepulauan dan daratan. Misalkan di kepulauan ada suku Bugis misalkan dan sebagainya. Artinya kita memerlukan suatu pandangan yang kompleks untuk memberikan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya hal ini akan kita titipkan pada bupati yang akan mendatang. Lalu selanjutnya, kita akan berbicara tentang apakah sejauh ini pelayanan kita atau misalkan keputusan dan kebijakan pemerintah kepala daerah Kabupaten Sumeneb ini sudah memberikan dampak yang baik. Hal ini yang menjadi evaluasi kita, evaluasi mahasiswa ke depan. Yang perlu saya sampaikan sejauh ini adalah, kalau kita misalkan ingin melihat sektor pendidikan di Kabupaten Sumeneb, apakah sudah mencapai, apakah sudah maksimal? Tentu, kalau kita datang ke kepulauan misalnya ke Kangayan, saya sudah pernah KKN di sana selama 1 bulan, akhirnya tahu betul kondisi pendidikan di sana. Bagaimana ruang kelas misalkan, bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana tenaga pendidik di sana. Hal ini yang menjadi kajian-kajian kami, terutama dulu waktu kami di komisariat. Lalu selanjutnya kalau kita sudah berbicara tentang misalkan pembangunan ekonomi, bahkan ini yang menjadi fundamental kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur, itu yang menjadi pegangan HMI ke depan. Jadi HMI akan memandang masyarakat ini harus sejahtera, harus mendapatkan keadilan. Maka melihat Sumeneb dengan adanya kepulauan dan daratan, ini apakah sudah mendapatkan keadilan? Apakah sudah mendapatkan kesetaraan? Maka tidak mudah kalau kita sudah baca misalkan buku Indonesia kita yang disampaikan oleh Cak Nur Khurus Majid. Perbedaan ini
perbedaan budaya, suku dan sebagainya, misalkan kepulauan dan daratan, ini akan rentan tidak dapat keadilan. Lalu selanjutnya kalau kita berbicara tentang kesehatan misalkan, pada pemilu yang lalu masyarakat Masa Lembu keluar kepada salah satu kandidat presiden kita, calon presiden kita, bahwa di Masa Lembu itu kesehatan atau misalkan fasilitas kesehatan itu tidak memadai. Lalu selanjutnya misalkan di Kangayan misalkan, meskipun di sana ada rumah sakit misalkan, apakah sudah bisa memfasilitasi masyarakat di sana? Bahkan di sana kan salah satu tumpuan dari beberapa pulau yang lain. Hal inilah yang menjadi kajian-kajian kami. Lalu selanjutnya dari sosial politiknya, apakah keputusan-keputusan ini akan menguntungkan semua pihak, baik di daratan atau kepulauan? Ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faisal orasinya. Untuk orasi selanjutnya kami persilahkan dari Ketua Umum PC PMI Sumeneb. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada PWI Kabupaten Sumeneb sudah memberikan tempat, sudah memberikan wadah kepada kami untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita khususnya di organisasi kepemudaan. Maka dalam kesempatan ini ketika kita berbicara Kabupaten Sumeneb tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Cabang HMI Sumeneb, bahwa Sumeneb tidak bisa dipisahkan antara daratan dan kepulauan. Dan ini ketika kita membahas antara daratan dan kepulauan, kita di sana bisa melihat bagaimana keadaan yang sekarang terjadi dalam beberapa sektor, salah satunya sektor pendidikan. Pendidikan kita sangat begitu kacau. Sangat begitu kacau ketika kita perhatikan bagaimana anak-anak sekolah, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kita perhatikan mereka, bagaimana kualitas pendidikan yang saat ini terjadi pada mereka. Kualitas yang diberikan khususnya oleh pemerintah yang saat ini banyak seolah-olah tidak memberikan kreativitas kepada mereka, hanya memberikan persoalan bagaimana mereka berpikir untuk menyelesaikan suatu tugas. Akan tetapi mereka tidak pernah diberikan pemikiran untuk bagaimana mereka diberikan pemikiran soal gagasan atau pertumbuhan, perkembangan suatu pendidikan. Dalam artian, dalam contoh salah satu mata pelajaran, apakah mereka diberikan kesempatan atau mereka diberikan pencerahan untuk bagaimana mengembangkan. Akan tetapi lebih kepada PR-PR atau tugas-tugas tentang pelajaran tersebut. Itu kalau persoalan pendidikan. Banyak hal lagi. Kalau di kepulauan, kualitas guru. Ini yang juga perlu ditingkatkan. Banyak kualitas guru yang ada di kepulauan hanya sekedar mereka namanya saja guru. Akan tetapi secara kualifikasi mereka sebenarnya tidak layak untuk menjadi tenaga pendidik di kepulauan. Nah, ini yang perlu bagaimana dikembangkan. Belum lagi kalau persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan dan juga persoalan ekonomi dan infrastruktur yang ada. Ini yang menjadi penghambat untuk kemajuan di Kabupaten Sumeneb. Ini menyambung kepada pendidikan. Saya lebih kepada kepulauan, berbicara kepada kepulauan. Padahal kita sudah ada di tahun 2024, yang tentunya kemajuan teknologi ini bagaimana kita manfaatkan dengan baik. Akan tetapi kalau berbicara kepulauan, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan jaringan yang ada di kepulauan masih terbatas. Ada di beberapa wilayah khususnya di Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapekan. Ini masih ada keterbatasan. Sehingga bagaimana kita baik dalam dunia kesehatan
dalam dunia pendidikan. Ini bagaimana bisa kita majukan? Sedangkan dua sektor ini adalah hal penting. Akan tetapi fasilitas yang ada begitu sangat jauh dikatakan layak. Beda dengan di daratan. Meskipun ada di beberapa pelosok daratan itu secara jaringan masih sangat lemah. Akan tetapi kalau di perkotaan masih bisa kita rasakan. Tapi tidak mengurangi bagaimana ini juga perlu perkembangan. Sehingga di sini bagaimana para pemuda juga hadir, tidak hanya memberikan PR kepada pemerintah, akan tetapi juga PR bagi kita semua, khususnya masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Karena bagaimanapun juga kemajuan di Kabupaten Sumeneb tergantung pemerintah dan juga tergantung bagaimana dorongan-dorongan dan ide serta gagasan dari para pemuda dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kira-kira itu saja dari saya sebagai pembuka, sehingga bagaimana nantinya bisa kita perpanjang di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dari Ketua Umum PC PMI Sumeneb. Itulah pemirsa orasi dari 3 aktivis mahasiswa di Kabupaten Sumeneb. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan berdialog dengan tema masa depan Sumeneb. Dalam hal ini baik dari sisi lingkungan, pendidikan, ekonomi, atau kesejahteraan di Kabupaten Sumeneb. Perlu kiranya kita sebagai masyarakat biasa dalam rangka momentum akan hadirnya pemimpin baru dalam momentum Pilkada Sumeneb ini, perlu kita menitipkan harapan atau perlu kita berdialog terkait masa depan Sumeneb, dan perlu kita juga diskusikan untuk yang pertama terkait masalah lingkungan. Nah, pertama kami kepada Mas Alimuddin dulu dari GMNI. Begini, kalau saya melihat GMNI ini kan Soekarnois ya, artinya apakah dengan kondisi Sumeneb saat ini sudah sesuai dengan harapan-harapan dari GMNI? Seperti apa ini? Oke Mas, kalau bicara soal lingkungan, tentunya kita berangkat secara agama dulu ya, karena saya merupakan Muslim begitu kan. Meskipun di GMN itu sebenarnya tidak melihat agama itu dari mana gitu kan. Dalam sebuah agama Islam itu ada yang namanya hablum minal alam. Seseorang bagaimana menghibahkan dirinya untuk cinta terhadap alam. Cinta itu seperti apa? Bukan cinta itu lalu kalau kita cinta menciumnya, tidak. Tapi merawatnya, bagaimana subjek tersebut tetap tumbuh dan tetap terjaga gitu kan. Kalau dalam segi persoalan kenegaraan ataupun yang kita sebut dengan nasionalis gitu kan, itu ada yang namanya nasionalisme. Nasionalisme itu secara gampangnya itu kan cinta terhadap tanah air. Sama substansinya, mencintai tidak harus kita menciumnya, tapi juga merawatnya, bagaimana hal tersebut tetap tumbuh dan terjaga. Kalau melihat Sumeneb dalam sektor lingkungannya, saya kira sangat jauh daripada menjaga lingkungan itu, Mas. Sangat jauh sekali. Bagaimana kita melihat lingkungan di Sumeneb? Pertama, kita menelaah sejauh ataupun seperjalanan kepemerintahan, baik dari awal sampai sekarang. Di mana pemerintahan yang tidak didemo karena tambang ilegal? Kan begitu kan? Yang kedua, ada beberapa hal yang sampai sekarang itu belum menemukan solusi. Yaitu apa? Terkait dengan tambang ilegal. Seperti halnya galian C yang ilegal. Loh,
ini kan kalau berpikirnya pemerintahan mungkin ya, ataupun pengusaha itu, mereka hanya berpikir tentang keuntungan. Tidak berpikir bagaimana dampak atas penggerusan galian C ini ke depan. Di bawah lapisan bumi itu, di sana itu ada air yang itu disaring oleh beberapa batuan yang disebut dengan apa namanya ya, yang ada pada galian C ini, Mas. Bayangkan kalau kita gerus sampai berbulan-bulan bahkan hampir tahunan, bagaimana nasib bumi kita? Terkhususnya bagaimana nasib anak cucu kita nanti, Mas? Iya, kalau sekarang kita memikirkan tentang keuntungan itu kita kaya, kita bisa menghidupi anak cucu kita dengan uang. Tapi bagaimana kita menghidupi anak cucu kita dengan lingkungan yang utamanya adalah mahasiswa itu manusia itu hidup dengan oksigen, Mas. Kalau semuanya digerus, maka oksigen di lapisan ozon itu dan juga lapisan ozon itu akan terkikis. Dan bumi ini akan semakin panas, Mas, untuk kita tempati. Siap. Terima kasih. Mas Salimuddin, dengan adanya tambang di Sumeneb, apakah dari teman-teman adik-adik di GMNI sudah melakukan upaya itu? Upaya artinya apa kepada pemerintah gitu loh? Oke, jadi beberapa pekan kemarin, yang tentunya bukan saya yang menjadi ketua, tapi ketua-ketua sebelum saya gitu kan. Teman-teman itu sempat mengawal galian C itu di daerah Gedu Timur. Di sana kemarin menjadi salah satu titik dari beberapa titik untuk menjadi bagian untuk digerus galian C. Kami kawal itu dan oke lah, masyarakat ini kan masyarakat awam tentunya. Ketika kami datang ke sana untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, tentunya kami dipikir perwakilan oleh salah satu sistem ataupun perwakilan dari salah satu elit politik ataupun perwakilan dari pengusaha, Mas. Jadi kami itu memberikan apa istilahnya ya, Pemahaman lah ya. ya pemahaman ataupun wawasan. Edukasi. Ya, mereka itu mengadunya terhadap saya. Oh, kalau saya jual ini lahan saya yang 1 hektar ini hampir tembus 1 M, Mas. Siapa yang tidak tergiur dengan uang 1 M? Apalagi masyarakat desa pelosok istilahnya gitu kan. Maksudnya masyarakat yang agak jauh dari kota gitu kan, Mas. Uang 1 juta saja sudah besar. Akan tetapi ketika kita kasih wejangan ataupun pemahaman bahwa antisipasinya adalah beberapa tahun ke depan, oke mungkin Anda sekarang menikmati hasilnya. Tapi bagaimana dengan anak cucu Anda nanti? Lah, itulah mulai sadar, mulai terbuka pemikiran masyarakat itu, Mas. Baik. Oke. Mas Ali, apa artinya berbicara terkait lingkungan di Sumeneb ini masih diduga maraknya tambang gitu ya, yang diduga dibiarkan gitu. Baik, selanjutnya kami beralih kepada Mas Faisal dari HMI. Bagaimana terkait pandangan Mas Faisal dengan kondisi Sumeneb saat ini, khususnya dari lingkungan di Kabupaten Sumeneb, Mas Faisal? Baik, begini. Kalau kita berbicara lingkungan di Kabupaten Sumeneb, sebenarnya kayak gini. Rumusan awalnya kan cara berpikir kami yaitu lebih kepada melihat isu yang paling sentral saat ini secara global yaitu tentang environmental ethics atau keselamatan lingkungan. Ini secara global. Kalau kita tarik lebih kecil lagi skopnya itu secara nasional, kemudian secara lokal misalkan Sumeneb misalkan. Kita lebih asik berbicara mengenai lingkungan ini ketika kita sambil lalu membaca buku karya Wahid Hasim, adiknya Gus Dur, itu tentang lingkungan kapitalisme global. Di mana saat itu, ini secara teori ya, ada beberapa konsolidasi yang dilakukan oleh oligark, sehingga itu mampu mengkeruk kekayaan SDA kita itu secara terstruktur. Kalau kita logikan pada Sumeneb, kita lebih kecil lagi, misalkan kita bisa baca buku karya-karyanya Kidardiri misalkan. Itu sangat gamblang
bagaimana Kabupaten Sumeneb ini dikeruk habis sumber daya alamnya. Misalkan pengrusakan di pesisir pantai misalkan. Adanya tambak gitu ya. tambak ilegal misalkan. Itu misalkan ya saya dari Talangu, terus terang Talangu juga tersentuh. Dan beberapa tahun sebelum itu sudah ada pembelian tanah di bagian timur. Dan ini tidak diketahui, tetapi atas nama saja. Padahal tanah itu kalau dibeli orang biasa misalkan 1 juta. Tapi karena ini mau dibeli misalkan seorang pengusaha, ini saudara saya sendiri, bahkan itu dibeli 5 juta, 5 kali lipat itu tetap dikasih. Padahal itu bagi kita tanah tidak layak, tetapi kan bagi cara berpikir orang yang berpengetahuan itu bisa dimanfaatkan. Terlepas biasanya nanti itu dibuat pengerusakan, rata-rata seperti itu sudah. Misalkan lagi di daerah Dungke misalkan, saya lebih fokus saja pada tambak ilegal saat ini yang sangat marak itu. Pencemaran misalkan di Lombang saat ini. Jadi seakan-akan kalau kita korespondensikan teorinya itu secara korespondensikan antara teori yang dipaparkan oleh akademisi dengan fakta yang ada itu sangat nampak, sangat berkorespondensi. Artinya seperti itu. Misalkan, apakah ada memang karpet merah dari penguasa ini untuk investor sehingga investor dengan mudah melakukan investasi dalam rangka apa? Pengerukan sumber daya alam kita. Belum lagi kita berbicara tentang di Kangainyan misalkan. Atau lebih ke kepulauan ya, migasnya di sana. Kita saat ini sedang berada di fase di mana seakan-akan kita itu, apakah pertarungan kita ini dengan oligar itu difasilitasi oleh kepala daerah dalam tanda kutip, bukan difasilitasi ya, tapi lebih dimainkan gitu. Maunya rakyat seperti apa, maunya oligar seperti apa. Ini kajian-kajian kami dan saat ini sedang kami dalami apa dibalik ini semua. Dibalik adanya investor misalkan, dibalik adanya pengerusakan yang secara masif ini. Artinya kajiannya sudah sampai di sana gitu ya. Memang untuk seperti memikirkan itu, masa depan Sumeneb gitu. Memang harus seperti itu, Mas. Kalau tidak seperti itu kita ketinggalan. Karena mereka sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan kan. Kalau kita berpikir hari ini ketinggalan kita, Pak. Mungkin itu. Siap. Untuk selanjutnya dari PC PMI seperti apa nih soal kondisi saat ini dari sisi lingkungan di Kabupaten Sumeneb? Nah, saya memiliki cara pandang yang ada perbedaan dengan mereka, tapi banyak kesamaan seperti itu. Nah, kalau Bung Ali tadi menyampaikan banyak hal tentang galian C. Kalau kita juga sepakat bagaimana galian C di Kabupaten Sumeneb ini segera kita tuntaskan, segera kita habisi. Karena apa? Karena ketika kita biarkan bertahun-tahun ada di Kabupaten Sumeneb, yang khususnya bagi tambang-tambang ilegal, ini akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Banyak juga secara jalan-jalan kita banyak yang rusak efek dari tambang-tambang tersebut. Sehingga ini tidak ada memberikan dampak yang baik bagi Kabupaten Sumeneb, bahkan merusak keadaan. Jalanan-jalanan kita khususnya di beberapa daerah, di beberapa tempat baru diperbaiki, tidak sampai 1 tahun itu sudah ambruk lagi. Itu di beberapa tempat. Nah, kalau kita berbicara persoalan tambang ilegal, ini masuk ke dalam salah satunya yang disinggung tadi, persoalan tambang ilegal. Tambang ilegal, apalagi di daerah pesisir pantai, khususnya di Pantai Lombang, yang itu juga menjadi bagian dari wisata. Siapa yang tidak kenal Pantai Lombang? Bahkan sudah ada di lagu kan, sudah dilakukan, sudah masuk ke dalam lagu. Nah, beberapa bulan yang lalu ketika saya main ke Pantai Lombang, aura Pantai Lombang itu sudah banyak yang berubah. Dalam artian di sana baik dari segi pengelolaan sampah, efek dari adanya tambang ilegal yang itu bau-bau intinya ada bau-bau dari tambak itulah yang itu memberikan efek bagi para pengunjung. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kemajuan pada ekonomi sedangkan hal-hal kecil seperti itu dibiarkan?
Apakah pemerintah tutup mata? Apakah masyarakat juga ikut tutup mata? Atau bahkan masyarakat terdekat di sana mendukung? Ini yang juga menjadi tanda tanya bagi kita. Baik, Mas Agus gini, jenengan kan berasal dari Kepulauan nih. Kalau dari sisi lingkungan di Kepulauan seperti apa kondisi saat ini? Nah, kalau persoalan lingkungan di kepulauan, salah satunya yang perlu kita manfaatkan itu adanya mangrove. Mangrove yang ini kan memberikan oksigen setiap saat kepada kita, khususnya di bagian selatan kepulauan. Ini mangrove-nya luar biasa. Akan tetapi ketika kita lihat dari samping, namun ketika kita lihat dari atas itu sudah banyak hutan-hutan mangrove yang sudah mulai gundul saat ini. Nah, ini kan perlu kita rawat sebenarnya. PR bagi kita khususnya aktivis kepulauan. Nah, kenapa itu bisa terjadi kegundulan di hutan-hutan mangrove tersebut? Beberapa waktu lalu ada pengusaha dari Bali salah satunya dan juga dari Kangean itu dikirim ke Pulau Raas dengan harga yang fantastik. Sehingga masyarakat kepulauan yang notabene banyak yang bekerja ke luar negeri sebagai nelayan itu lebih tertarik untuk menghabisi mangrove tersebut. Mangrove yang usianya sudah puluhan tahun, yang sudah besar-besar, itu mereka habisi. Ketika kita diskusi dengan beberapa instansi terkait keadaan mangrove di sana, sudah banyak yang gundul di tengah itu. Itu kalau di sisi selatan. Nah, kalau di sisi utara, ini persoalan tambang pasir. Banyak tambang pasir ilegal atau masyarakat yang menjual tambang pasir ilegal itu juga. Akan tetapi beberapa waktu lalu pihak Kecamatan Kangayan itu sudah tidak memberikan izin untuk menjual keluar. Intinya keluar dari Kecamatan Kangayan. Kalau sampai dijual ke luar Kecamatan Kangayan itu akan mendapatkan sanksi dari pihak kecamatan. Kira-kira seperti itu. Baik, bicara soal lingkungan, ternyata dari para aktivis mahasiswa masih kurangnya perhatian. Artinya masih banyak yang perlu dievaluasi. Nah, seperti apa nih dari para aktivis mahasiswa di Kabupaten Sumeneb? Apakah dengan kondisi tersebut yang sudah disampaikan dari tadi sudah pernah disampaikan kepada pemerintah? Terutama saya dari Mas Alibuddin, seperti apa? Sudah disampaikan nggak kepada pemerintah atau seperti apa nih solusinya ke depan ini? Oke Mas, sebenarnya bicara soal lingkungan itu kan sangat kompleks begitu kan. Bicara soal lingkungan itu untuk dibahas ya memang tak kunjung usai. Atas beberapa persoalan yang sudah teman-teman sampaikan barusan, itu memang menjadi isu sentral sebenarnya yang seharusnya menjadi tonggak utama ataupun fokus terhadap pemerintah, terutama yang mengatasnamakan sebagai wakil rakyat gitu kan, untuk bagaimana benar-benar menyampaikan ataupun memandatkan dan melakukan atas mandat sebagai wakil rakyat itu benar-benar dilakukan. Artinya gini Mas, terkait dengan beberapa persoalan itu memang sudah disampaikan. Seperti halnya yang kemarin sempat hangat itu di Gresik Putih itu kan, di pesisir itu kan sampai masyarakat sendiri harus demo untuk memberhentikan itu. Lalu kemana pemerintah gitu kan? Loh, ini kan tidak hanya persoalan rakyat yang harus memikirkan tentang kondisi Sumeneb, tapi juga pemerintah. Kalau bicara soal tanggung jawab, seharusnya lebih besar tanggung jawabnya itu adalah pemerintah. Mohon maaf Mas, pemerintah itu digaji daripada uang rakyat. Meskipun pemerintah itu orang-orangnya juga rakyat gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan gaji mereka yang dibelikan mereka untuk jalan-jalan ataupun semacamnya itu lahir dari pajak-pajak rakyat Mas. Maka sebagai tanggung jawab yang besar seharusnya pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kok sampai masyarakat awam yang peduli atas lingkungan di Sumeneb?
Kenapa orang-orang pintar yang mengatasnamakan pemerintah itu? Kemana mereka? Kan begitu kan? Ya, beberapa persoalan sudah disampaikan, Mas. Akan tetapi kesulitan kita itu kan tidak 100% pengendali kebijakan gitu kan. Mungkin ya, ini tanda kutip, mungkin daripada kepentingan rakyat ada kepentingan yang lain yang mereka utamakan, mungkin gitu kan ya. Ini bukan menuduh, tapi hanya sebatas kecurigaan kami. Siap. Ya, Siap. oke. Baik, untuk Mas Faisal, apakah dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Sumeneb saat ini sudah melakukan upaya dari teman-teman HMI atau seperti apa nih? Harus seperti apa nih ke depan ini? Baik, langsung seperti apa ke depan? Ya, tahu sendiri. Tahu berarti kalau saya belum dilantik sebenarnya, Mas. Jadi baru formatur. Cuman akan kemungkinan secepatnya dilantik. Siap. Jadi seperti ini. Kalau apa yang sudah dilakukan HMI misalkan, saya mau flashback pada soal BHC kemarin itu, yang pro kontra. Kenapa rumah sakit ini didemo? Seakan-akan seperti itu, pandangan publik seperti itu. Seakan-akan HMI saat itu tidak sepakat dengan adanya fasilitas kesehatan. Seakan-akan seperti itu yang saya tangkap. Cuman ini yang perlu diperjelas adalah sebenarnya yang kami permasalahkan di situ adalah masalah Perda RT RW-nya. Jadi ada garis sempadan sungai itu yang dilanggar pada saat pembangunan itu. Sehingga itu yang kami permasalahkan. Dalam rangka apa? Ini kalau 1 atau 2 tahun mendatang bisa hancur juga. Itu kan dekat sungai, sangat dekat dengan sungai. Yang kita permasalahkan itunya, bukan kalau pembangunan Dampaknya ya maksudnya ya. Dampak lingkungannya, bukan dampak juga, Mas. Kalau dampak kesehatan pasti bagus. Cuman lingkungannya ini loh, yang kenapa harus ini yang dirusak gitu loh. Kenapa tidak diperhatikan dulu kajian AMDAL-nya seperti apa? Tapi sudah disampaikan. Sudah. Makanya sebelum aksi kita sudah audensi mengenai kajian AMDAL-nya seperti apa, dan itu banyak. Kita tidak serta-merta kita aksi, tapi berbulan-bulan gitu melakukan. Ada tanggapan? Kajian. Akhirnya tanggapannya ya ada. Kemudian itu kan diperbaiki saat ini sudah. Itu yang sudah dilakukan. Kalau berbicara ke depan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi, Mas. Siap. Dari Mas Agus mungkin seperti apa? Nah, kalau persoalan lingkungan beberapa bulan yang lalu kita sudah merilis, khususnya di bagian Wakil Ketua 2 PJBMI Sumeneb, merilis beberapa permasalahan di Kabupaten Sumeneb. Nah, itu juga kita secara langsung bertemu dengan Kepala Daerah Kabupaten Sumeneb, bukan aksi demonstrasi, akan tetapi kita melakukan audensi, kita diskusi secara langsung. Kita menawarkan, pertama kita kita sampaikan permasalahan-permasalahan khususnya bagi lingkungan di Kabupaten Sumeneb, karena selain lingkungan juga kita salah satunya membahas terkait sumber daya manusia. Nah, di sana juga kita selain menyampaikan permasalahan, kita memberikan tawaran-tawaran. Salah satu tawaran yang kita tawarkan terkait pengelolaan sampah dan lain-lain sebagainya berkenaan dengan lingkungan di Kabupaten Sumeneb. Nah, kalau persoalan tambang ini juga sudah kita sampaikan. Nah, akan tetapi tanggapan dari mereka hanya persoalan janji akan segera kita selesaikan. Ya, saya rasa seperti itu terus. Akan tetapi ini kita tidak perlu diam bahwa persoalan-persoalan ini agar tidak berlanjut seperti itu. Maka perlu kiranya kita khususnya di organisasi kepemudaan ini bersatu untuk mengawal hal tersebut. Seberapa kuat mereka? Kalau mereka ada 10 orang, kalau kita bersatu mungkin kita ada 100 orang. Siap. Jadi 10 orang itu masa kita kalah yang 100 orang, seperti itu. Siap. Baik pemirsa, PW Talk itulah barusan seputar lingkungan, kondisi lingkungan di Kabupaten Sumeneb. Untuk sesi selanjutnya kita akan berbicara soal kesehatan. Berbicara masalah kesehatan, para pemirsa PW Talk, kita akan berbicara masalah pelayanan.
terutama di wilayah kepulauan. Nah, saya ingin ke Mas Agus nih, kan dari kepulauan. Bicara soal kesehatan dari wilayah kepulauan seperti apa sih sampai sekarang ini? Bicara persoalan kesehatan, ini Ya, dari miris ya. sisi layanan Heeh. atau fasilitas gitu ya. Ini begitu miris kalau kita berbicara di kepulauan, karena Pulau Kangean itu masih terbagi antara Kecamatan Kangayan, Arjasa, Sapekan. Itu kan jaraknya yang lumayan jauh. Mirisnya seperti apa, Mas Agus? Nah, mirisnya di sana dari segi pelayanan, khususnya dari ada salah satu desa. Ini desa yang bisa saya katakan desa paling terpencil, terpelosok dan terpelosoknya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dari akses darat ataupun akses laut itu sangat sulit. Perlu beberapa jam kalau menggunakan akses darat. Di sana itu jalannya terlalu bergelombang, naik gunung turun gunung. Kalau menggunakan akses laut harus keluar sungai masuk sungai untuk sampai kepada tempat pelayanan kesehatan. Nah, beberapa waktu lalu ada beberapa kasus orang di desa tersebut yang mengalami sakit parah. Sehingga ketika dibawa ke rumah sakit Abuya yang ada di Kangean, khususnya di Kecamatan Arjasa, ada yang tidak sampai kepada rumah sakit, sudah meninggal di tengah jalan. Naik apa itu, Mas Agus? Ada yang menggunakan akses pickup, ada yang menggunakan akses laut. Tapi kalau akses laut itu, perjalanan laut itu sekitar 1 jam ke 2 jam, akan tetapi belum nyampe itu, masih ada menggunakan jalur darat. Jadi sehingga butuh beberapa jam, lebih cepat dari Sumeneb ke Pamekasan kalau di sini. Sehingga waktu sudah sudah terbuang di jalan, sehingga mereka yang benar-benar sekarat itu banyak yang memilih tidak usah berangkat ke rumah sakit karena waktunya yang terlalu panjang. Nah, kalau dari segi pelayanan di daerah-daerah lain juga, di Kecamatan Kangayan, ini lebih kepada Kecamatan Kangayan karena jauh akses dari rumah sakit. Di sana hanya sekedar ada puskesmas. Akan tetapi puskesmasnya masih puskesmas kecil lah. Yang ini perlu juga ditingkatkan. Dari segi fasilitas-fasilitas yang ada juga seharusnya di Kepulauan Kangean itu juga sudah memiliki rumah sakit besar. Akan tetapi jangankan di kepulauan, di Sumeneb daratan saja banyak orang-orang masih berobat ke kabupaten-kabupaten lain. Kan seperti itu. Sehingga ini perlu kita pertanyakan, fasilitas kesehatan yang disediakan untuk Kabupaten Sumeneb baik di daratan atau kepulauan itu apa? Kan seperti itu. Karena orang-orang kita khususnya masyarakat Kabupaten Sumeneb ketika membutuhkan pelayanan darurat, kebanyakan di Sumeneb itu tidak bisa dilayani, harus lari ke Pamekasan, ke Surabaya, seperti itu. Siap. Artinya masih banyak warga baik daratan dan kepulauan yang masih dirujuk keluar Sumeneb gitu maksudnya ya. Baik. Selanjutnya saya ingin ke Mas Faisal. Seperti apa nih persoalan kesehatan di Kabupaten Sumeneb baik daratan dan kepulauan? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih butuh disuarakan kepada pemerintah? Baik, seperti ini ya Mas ya. Berbicara kesehatan itu sebenarnya ini lebih kepada apa yang dialami bersama lah. Yang dialami bersama itu misalkan ya, kita belum tuntas dengan persoalan misalkan pelayanan antara yang BPJS dengan yang tidak BPJS misalkan. Seperti apa itu, Mas Jelas Faisal? lah, kita fakta lapangan saja lah. Ini bukan rahasia lagi. Jadi kita berbicara fakta lapangan misalkan yang gratis ya, biasanya pelayanannya itu yang menjadi isu yang sudah jelas di depan kita. Tetapi sejauh ini belum ada perubahan yang belum tertangani secara baik oleh pemerintah daerah. Entah itu belum terdengar atau gimana, saya belum paham juga. Karena sejauh ini kami belum melakukan gerakan-gerakan tentang yang temanya itu tentang kesehatan, belum. Tetapi kalau lebih lanjut melihat misalkan lagi-lagi kita lebih kepada misalkan kita ini kan kepulauan.
ada berapa? 126 ya, kalau nggak salah. Jadi utamanya yang berpenduduk lah. Dan fasilitas itu yang kita harapkan kan. Fasilitas penyeberangannya itu yang kita harapkan sebenarnya. Seberapa cepat misalkan dari Sepudi ke Sumeneb misalkan. Kalau misalkan harus ke Sumeneb. Dari Kekayan ke Sumeneb misalkan. Seberapa cepat yang dibutuhkan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan. Kan seperti itu. Infonya sekarang sudah ada kapal cepat tuh. Kapal cepat. Sekarang, berarti kata sekarang itu kan barusan. Entah kemarin sore, saya tidak tahu itu. Kemungkinan sekarang itu, seperti itu. Yang jelas itu Masa Lembu misalkan, yang saya sangat membutuhkan. Itu jauh Mas, Masa Lembu itu. Lah makanya, ini kan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah itu, keadilannya tentang kesehatan di masyarakat sana itu seperti apa. Jangan hanya yang dekat-dekat saja. Artinya penyeberangannya lah gitu ya. Fasilitas untuk lebih cepat, misalkan penyeberangan dari Masa Lembu khusus bagi warga yang mau dirujuk gitu ya Mas Faisal ya. Betul, kan seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh juga kan. Orang kalau sudah sakit kan membutuhkan pertolongan secara cepat gitu kan. Maka Siap. fasilitas itu yang kami yang diharapkan oleh masyarakat. Siap. Siap, baik. Untuk Mas Alimuddin seperti apa nih soal di bidang kesehatan nih untuk di Kabupaten Sumeneb? Ya, kalau kita melihat persoalan kesehatan di Kabupaten Sumeneb, sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman barusan itu hal yang menjadi titik utama keluh kesah masyarakat gitu kan terkait dengan pelayanan. Jadi ada beberapa studi kasus yang saya temukan tidak hanya terkait dengan persoalan pelayanan, tapi juga terkait dengan mental pelayan itu. Jadi kemarin itu Mas, di salah satu kesehatan, di salah satu puskesmas di Kabupaten Sumeneb, ada orang yang lahir di luar puskesmas, akan tetapi ari-arinya itu belum bisa keluar, sehingga harus dilarikan ke puskesmas. Dan nyampe di puskesmas, itu menggunakan layanan BPJS. Oke lah, pasien ditangani dan semacamnya. Ketika keluar, si keluarga pasien tersebut dimintai sebuah yang katanya itu dinamakan dalam bentuk jaminan katanya. Jadi untuk mengeluarkan ari-ari itu dimintai biaya sebesar 500.000. Dimintai biaya sebesar 500.000 dan bayi itu untuk dilakukan untuk diperiksa kesehatannya kembali, harus kembali lagi ke puskesmas, itu dimintai jaminan sebesar 1 juta. Itu sama siapa Mas? Ya sama oknum pelayan di puskesmas. Jadi ketika saya mendengar persoalan itu, saya langsung audensi ke dinas gitu kan. Oke lah, kami pahami bahwa kepala dinas ya apa istilahnya ya. Sebenarnya saya tidak mau bicara soal ini karena nanti seakan menyudutkan gitu Mas. Jadi seakan kalau menurut sudut pandang saya gitu kan, terserah orang lain memandang seperti apa. Kalau menurut sudut pandang saya, yang namanya orang sakit itu kan mereka sudah kebingungan, apalagi pakai BPJS. Persoalan biaya itu sudah mereka ruwet, apalagi dimintai uang jaminan 1 juta gitu kan. Meskipun itu niatnya baik atas nama jaminan, ketika kita audensi gitu kan. Pasca dari itu mereka itu ketika dimintai uang jaminan itu tidak tidak dijelaskan lebih rinci. Maksudnya biaya ini untuk apa saja gitu kan. Uang jaminan, oke lah uang jaminan, tapi jaminan untuk apa? Kenapa harus ada jaminan? Kalau memang si bayi itu harus diperiksa lagi untuk memastikan kesehatannya, maka cukup perawat itu memberikan edukasi terhadap keluarga, kan begitu kan? Tidak ada keluarga yang tidak menginginkan bayi kita sehat, kan begitu Mas? Secara logika kan begitu. Itu baru ya Mas kasus itu? Kawalan kami beberapa bulan kemarin
ya mungkin sekitaran 3 bulanan lebih lah gitu kan. Lepaskah sebelum itu memang juga ada lagi studi kasus yang hampir sama, yaitu di salah satu puskesmas yang lain. Dan mereka yang membuka itu ya keluarga mereka sendiri. Ketika dikonfirmasi puskesmas itu uangnya akan dikembalikan, akan tetapi si puskesmas itu meminta klarifikasi atas keluarga pasien ini untuk menyuarakan bahwa ini miskomunikasi katanya. Artinya banyak alibi gitu. Iya, ya. banyak alimi. Saya rasa tidak ada miskomunikasi kalau bukan perencanaan. Ini atas dugaan ya, bukan menuduh. Siap. Gitu kan. Jadi kalau dugaan itu kita terlepas dari yang namanya jeratan hukum gitu kan. Siap, Mas Selimuti. Baik. Pemirsa PW Talk, itulah seputar kesehatan. Ternyata masih banyak kekurangan atau yang perlu dievaluasi baik dari fasilitas kesehatan atau dari sisi pelayanan, walaupun pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah berupaya semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya PW Talk kita akan pada sesi terkait seputar pendidikan dan juga kesejahteraan atau ekonomi. Nah, seperti apa nih kondisi saat ini baik dari sisi pendidikan atau sisi kesejahteraan atau ekonomi di Kabupaten Sumeneb. Langsung saja saya ingin pasrahkan kepada Mas Faisal. Seperti apa nih Mas Faisal? Baik, mengenai pendidikan dan kesejahteraan. Ya, pendidikan dan kesejahteraan di Kabupaten Sumeneb seperti apa? Ya karena ini harus perjelas dulu, kalau misalkan berbicara kesejahteraan tenaga pendidikan beda lagi kita. Iya. Seperti itu. Nah, ya mungkin yang pertama dari pendidikan nih, gitu kan? Dari pendidikan misalkan, gini sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan di Kabupaten Sumeneb ini sebenarnya kami sudah pernah dulu di waktu di Komisariat melakukan audensi ke kepala dinas. Cuman persoalan seperti ini, Mas. Audensi soal apa itu, Mas Faisal? Soal keterbatasan, soal permasalahan pendidikan yang utamanya di daerah Kangayan saat itu. Kebetulan saya kan KKN di sana kemarin itu. Jadi sambil lalu KKN, sambil lalu kita memperhatikan kondisi di sana, seperti itu. Jadi itu yang pernah kami lakukan sewaktu di komisariat. Nah, kalau kita berbicara hari ini, pendidikan hari ini, ya kalau pakai kata dari ketum PCPMI itu kan miris gitu. Itu. Jadi misalkan hari ini kita akan membagi pendidikan itu lingkungannya pada 3 sektor. Satu, lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Yang ketiga itu lingkungan si peserta didik ini sendiri. Jadi lingkungan 3 ini yang perlu dijaga. Akan tetapi dari 3 lingkungan ini salah satunya bermasalah. Misalkan di sekolah, di lingkungan sekolahnya bermasalah. Kenapa saya bilang bermasalah? Ya, sudah banyak kasus-kasus yang kita temui. Ya mohon maaf dulu, Seperti yang kemarin viral itu ya, Mas Faisal ya. Jelas itu bukan hanya sekali 2 kali terjadi ini. Sudah dari tahun ke tahun ini kok semakin tahun kok bukan semakin berkurang, maka ini kok semakin naik gitu. Dari kajian HMI sebenarnya apa yang salah soal persoalan pendidikan itu? Begini, Pak. Kalau misalkan kita mau kerujutkan sebenarnya apa yang salah gitu. Kalau kita ini lebih tarik kita pada persoalan terjadinya hal semacam tadi kita sampaikan itu, sebenarnya ini kan kita berbicara moral sudah. Sementara tujuan pendidikan kita yang utama kalau misalkan kita secara konstitusi memang kan bentuk akhlak gitu. Secara konstitusi. Tapi kalau misalkan kalau kita pandang dari sisi pendapat Ki Hajar Dewantara kan Ingor Sintolodo Imang Dia Mangun Karso Tuturi Handayani. Cuman sejauh ini kan guru tidak mampu, mohon maaf, sebagian maksudnya, oknum tertentu misalkan. Sehingga nampak pada publik guru tidak mampu memberikan dorongan yang baik terhadap siswa, peserta didik. Guru tidak mampu menjadi contoh bagi peserta didik dan guru tidak mampu membimbing. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebenarnya kan kita mendidik itu kan ingin mendidik supaya berakhlak. Tetapi kalau misalkan tenaga pendidiknya sudah tidak berakhlak, ya kan kita repot seperti itu. Artinya seperti ini ya, sejauh mana kualitas gurunya menentukan muridnya seperti apa gitu ya? Ya Mas Soleh? betul. Tadi sudah disinggung sama ketua PC PMI itu kan terkait kualitas guru gitu kan. Baik, kalau persoalan ekonomi masyarakat secara umum seperti apa Mas Faisal? Ini beda tema gimana ini? Ya mengalir saja Oke. Kalau secara ekonomi kan kita ini berat juga membangun secara umum gitu ya, ya, masyarakat ekonomi, sebenarnya. kesejahteraan gitu loh. Iya. Kesejahteraan. Begini Mas, kalau kita berbicara secara ekonomi kesejahteraan ini kan sebenarnya ini menjadi kajian khusus kami di HMI tentang masyarakat adil makmur gitu kan. Apakah sudah masyarakat Sumeneb sudah makmur? Statistik kita kan jelas kita itu termiskin ketiga. Termiskin ketiga. Iya, Kita iya. salah satu kabupaten yang miskin gitu. Ini kan di benak kita yang menjadi pertanyaan besar seperti ini, Mas. Kita sumber daya alam bagus. Mm-mm. Sumber daya manusia apakah tidak bagus? Bagi saya bagus. Cuman ini kenapa kok menjadi masyarakat miskin? Ini yang salah di mana? Ini datanya yang salah atau memang kondisinya seperti itu? Bisa saja datanya kan dimanipulasi, bisa saja. Ini kata Ketum GM ini tadi dugaan. Iya. Bisa Kalau saja ini kan. kalau dari temuan teman-teman di HMI apa nih? Kenapa ini? Kalau bicara masalah kemiskinan misalkan atau secara kesejahteraan masyarakat secara umum, apa nih temuannya nih? Gini, temuan misalkan kalau masyarakat secara kompleks itu kita berbicara fix-nya data aja, clear-nya ini clear data ini clear apa enggak? Yang pertama, yang kedua, saya ingin berbicara tentang dari sisi pengangguran misalkan. Ya mohon maaf, kondisi kita saat ini kan diskusi yang lumrah kita temui bahwa pasca sarjana ya hati-hati pengangguran gitu, Pak. Harapan kami seperti ini. Kenapa pemerintah daerah itu tidak memberikan suatu program atau langkah-langkah strategis sehingga mahasiswa setelah purna, setelah jadi sarjana, kenapa sampai nganggur? Kenapa tidak dibenahi sebelum-sebelumnya gitu? Ini kan sudah diskusi lama setiap penganggur ketika sudah lulus ya selamat sarjana pengangguran. Rata-rata seperti itu dan ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hal itu yang menjadi misalkan ini lebih lanjut seperti ini, Mas. Kita fokusnya pada soal pembangunan ekonomi yang lebih kepada entrepreneur misalkan. Entrepreneur seperti itu. Kenapa mahasiswa itu pemerintah daerah tidak menyentuh dari sisi entrepreneurnya? Oke, kemarin misalkan soal santri, Wirausaha santri gitu. Tetapi kita kan saya juga pernah nyantri juga, Mas. Jadi apakah santri itu juga fokus pada soal bisnis? Ternyata enggak. Santri gitu lebih kita itu mengkaji secara ilmu agama secara mendalam. Sudah maksimal enggak melihatnya itu wirausaha santri? Mohon maaf, bukan lagi maksimal, tapi di bawah 50% lah. Siap. Ya, seperti itu kira-kira. Siap, baik Mas Faisal. Selanjutnya bicara persoalan pendidikan dan juga selanjutnya berbicara soal kesejahteraan masyarakat secara umum. Pandangan dari PC PMI Sumeneb seperti apa? Apa yang kurang nih gitu kan? Sudah di Sumeneb ini. Nah, kalau membahas persoalan pendidikan, ada 3 poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, di sini pendidikan berbasis keterampilan. Ini saya rasa jarang sekali di pendidikan kita itu ada. Pendidikan berbasis keterampilan dalam artian yaitu melakukan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan khususnya bagi siswa untuk masuk ke dalam dunia kerja. Itu paling yang sering dilaksanakan oleh SMK, kan begitu. Akan tetapi kalau di beberapa daerah, apalagi di Kepulauan Kangean, jangankan mengadakan pelatihan, asalkan ada orang dalam, mereka meskipun orangnya dalam 1 tahun hanya 50 hari yang masuk, itu bisa lulus. Seperti itu. Ini Ada itu? Ada yang seperti itu. Siap. Yang pasti adanya di kepulauan seperti itu. Kalau di daratan
Saya yakin pun juga ada seperti itu di daratan. Siap, Yang siap. penting mereka ada data siswa untuk disetorkan ketika kelulusan siswanya itu ada. Maka banyak pemuda-pemudi kepulauan khususnya yang masih berstatuskan sebagai siswa, orangnya itu terdaftar dalam suatu lembaga. Namanya terdaftar, orangnya ada di Kalimantan, ada di Bali bekerja. Ini kan kecurangan dalam dunia pendidikan seperti itu. Maka hal-hal seperti ini yang sering terjadi ketika mereka lulus, mereka kuliah, pengetahuannya tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Itu ada di beberapa wilayah. Ya kalau kita tanyakan langsung kepada orang-orang lembaganya, mereka tidak akan mengakui begitu. Karena mereka juga menjaga rahasia lembaga tersebut. Nah, kedua, akses pendidikan. Nah, akses pendidikan ini juga yang perlu diperhatikan. Kalau di kepulauan, desa-desa terpencil seperti halnya sama yang saya sampaikan di awal tadi. Ada di sini dokumentasinya, salah satu guru ketika mau mengajar itu harus turun gunung. Kalau datangnya dia dari Arjasa, mereka itu harus datang, saya sebutkan saja desanya desa Cangkramaan. Itu masih naik gunung turun gunung seperti itu. Naik gunung turun gunung ketika mau pulang seperti itu. Sama. Sehingga biasanya siswa itu masuknya jam 7 pagi ataupun jam 8 kadang lewat. Kadang lewat dari jam, sehingga hanya beberapa jam yang disisakan untuk belajar. Jadi tidak ada kualitas-kualitas yang bisa dihasilkan dari pendidikan yang ada di kepulauan. Seperti itu. Karena Bicara soal pendidikan, kepulauan selalu dari sisi pendidikan ya terutama ya, kepulauan selalu menjadi perhatian dari di Kabupaten Sumeneb secara khusus nih. Sebenarnya kenapa sih? Artinya gini, kenapa selalu kepulauan yang menarik gitu? Apakah beda perlakuannya gitu dengan daratan? nah, ini yang menarik. Saya tertarik dengan bahasa-bahasa yang disampaikan netizen, khususnya kalau bagi Pak Presiden, bagi Prabowo dan Gibran. Jadi Prabowo bertugas untuk urusan luar negeri, Gibran urusan dalam negeri. Nah, seharusnya Kabupaten Sumeneb juga punya pemikiran seperti itu. Bupati fokus di daratan, wakil bupati fokus untuk mengayomi kepulauan. Weh, Seharusnya seperti itu kan? itu ya. Karena kita terbagi dari antara daratan dan kepulauan. Jadi kalau bupati ini ngurusin daratan dan kepulauan, otomatis ada yang diprioritaskan. Nah, semisal memprioritaskan daratan. Nah, hasilnya seperti apa untuk daratan semisal? Siap. Kalau daratan hasilnya seperti ini, bagaimana dengan kepulauan? Kan Baik. seperti itu. Kalau dari sisi secara kesejahteraan atau ekonomi di Sumeneb saat ini seperti apa? Nah, kalau dari sesi kesejahteraan, sebenarnya saya juga memiliki banyak PR. Seperti salah satunya pengembangan UMKM. Dari pengembangan UMKM ini, apakah ada pelatihan khusus yang menggembleng mereka, khususnya anak-anak muda, untuk meningkatkan skill mereka, khususnya dalam persoalan UMKM. Yang ada yang saya perhatikan itu hanya persoalan pelatihan-pelatihan yang sifatnya seremonial. Yang penting ada dokumentasi, selesai. Sehingga hasilnya orang-orang yang ikut tetap sama. Yang ada, saya punya pengalaman, saya pernah mengikuti pelatihan ini. Saya pernah mengikuti pelatihan barista. Saya pernah mengikuti pelatihan bla bla bla. Artinya pandangan Mas Agus itu yang tampak hanyalah seremonial saja gitu ya. Kalau di lapangan seperti apa? Iya, faktanya di lapangan mereka banyak belajar itu sebenarnya dari YouTube. Belajar dari YouTube yang itu diterapkan sehingga hasilnya itu tidak memuaskan. Orang-orang kita itu kan hanya penasaran, enak apa tidak. Kalau persoalan UMKM ini ya, enak apa tidak. Mereka cicipi tidak enak, udah mereka tinggalkan. Akhirnya tidak ada perkembangan. Nah, kalau persoalan lain juga di sini persoalan wisata berkelanjutan. Nah, seperti apa itu? Di wisata berkelanjutan ini, pemerintah tidak hanya sekedar mendorong,
akan tetapi bagaimana fasilitas yang ada, infrastruktur untuk akses ke tempat tersebut itu bagaimana juga terfasilitasi dengan baik. Perlu diperhatikan lah gitu Ah, ya. Nah, banyak wisata-wisata kita, salah satunya kayaknya Bukit Tinggi. Sudah lama saya tidak mendengar kabar Bukit Tinggi seperti itu. Dan wisata-wisata yang lain. Padahal seperti ini, kalau berbicara wisata, Sumeneb mempunyai oksigen terbaik kedua di dunia. Di Pulau Kiliang ya. Akan tetapi apa yang bisa ditawarkan dari adanya oksigen terbaik kedua itu? Apakah akses ke sana itu baik? Apakah pelayanan di sana itu baik? Saya rasa tidak. Kan seperti itu. Itu tapi bagus Mas Agus. Nomor 2 di Betul. Memang nomor 2 di dunia. Akan tetapi apakah kita memiliki nomor 2 di dunia ini bisa mengajak orang? Itu bisa memancing orang. Karena ketika wisatawan itu datang, wah ternyata fasilitasnya seperti ini. Jadi tidak ada keinginan lagi untuk datang. Siap. Baik Mas Agus, nanti kita akan kembali lagi. Selanjutnya saya ingin kepada Mas Alimuddin, seperti apa nih persoalan pendidikan dalam pandangan GMNI, seperti apa nih kondisi saat ini, dan juga secara ekonomi atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Oke Mas. Berbicara persoalan pendidikan di Kabupaten Sumeneb, yang harus menjadi PR besar adalah tenaga pendidik menurut saya. Karena kenapa Mas? Dari awal tahun 2024 ini menyudut kepada persoalan sosial ya. Persoalan sosial yang sering kami temukan, bahkan sempat menjadi kawalan kami, yaitu tenaga pendidik yang melakukan aksi non moral. Jadi karena kasusnya sudah kelar gitu kan, diangkat kemarin, seperti halnya contohnya di kasus SDN Kebun Agung 2 kemarin gitu kan. Itu kan sempat menjadi kawalan kami Mas. Jadi kenapa kok bisa sampai tenaga pendidik yang harusnya mendidik generasi bangsa, yang seharusnya menjaga generasi bangsa, kok ini malah merusak? Loh, kan ini ada problem dalam sistem pendidikan Mas. Apakah dalam sistem pendidikan itu pihak dinas ataupun lembaga terkait untuk mengrekrut ataupun untuk merekrut tenaga pendidik itu tidak melakukan klasifikasi tenaga pendidik seperti apa yang bisa menjadi tenaga pendidik, kan begitu kan? Persoalan klasifikasi itu tenaga pendidik tidak hanya bersudut pandang persoalan jenjang pendidikan tinggi S1, S3 ataupun sampai S berapa gitu kan. Bukan persoalan pintar atau tidaknya orang itu. Tapi juga bagaimana karakter tenaga pendidik dan juga sikap atau bahkan mental tenaga pendidik itu harus siap untuk mendidik generasi bangsa. Kok bisa gitu kan, tenaga pendidik yang seharusnya mendidik kok malah dalam tanda kutip melakukan tindakan yang amoral gitu kan. Siap. Artinya begini ya Mas Alimuddin, kuncinya ada di tenaga pendidik gitu ya. Ya, Salah satunya adalah tenaga pendidik Mas. maka pemerintah maksudnya harus betul-betul detail untuk memilih itu gitu ya. Iya, silakan dalam pengrekrutan tenaga pendidik itu mereka itu diperketat gitu kan. Mohon maaf Mas. Jadi ada beberapa studi kasus lagi ya. Salah satu tenaga pendidik di salah satu lembaga yang mereka tidak terlepas, betul yang katanya Mas siapa ketua PCBMI itu kan, yang dulunya itu orangnya bekerja di luar, tapi nama orangnya itu terabsen di pendidikan, sehingga keluar setelah ijazah itu keluar melamar pekerjaan itu, ya mereka hanya sebatas memandang gaji. Ya maka lahirlah tenaga pendidik yang kualitasnya sangat minim gitu Mas. Jadi Siap. itu yang harus dievaluasi oleh pemerintah, baik itu tenaga pendidik di tingkatan bawah ataupun di dinas pendidikan sekalipun harus dievaluasi. Kenapa kok bisa gitu kan? Kok dinas pendidikan ini terkecoh gitu kan?
Siap. Itu Seharusnya dari sisi ya, pendidikan ya, Mas Selimuddin. Selanjutnya ya. kalau dari sisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, sudahkah masyarakat sejahtera saat ini? Oke, saya tidak pernah melihat ataupun tidak pernah mendengar masyarakat yang bilang saya sudah sejahtera. Saya tidak pernah mendengar sampai sekarang, gitu kan? Karena yang saya sempat menjadi studi kasus itu ada di salah satu desa di Kabupaten Sumeneb. Ranahnya geografisnya itu agak ke barat dan agak ke selatan, dan itu menjadi titik sentral percakapan masyarakat bahkan senasional, Mas. Karena orang-orang tersebut menyebar di mana-mana, yaitu melakukan apa namanya? Kalau kita kenal itu dengan yang namanya pengemis, gitu kan? Siap. Oke, kita bisa melihat kalau dalam sektor ekonomi, gitu kan? Oke lah, pemerintah getol bicara soal kebangkitan UMKM. Kita bisa melihat UMKM itu hadir di pergerakan budaya ataupun event-event dan semacamnya. Lalu event itu ada di mana, Mas? Ada di pusaran kota. Artinya masih berpusat di kota ya, tidak? Ya, masih berpusat di kota. Saya miriskan sekali ketika ada masyarakat yang jauh dari kota untuk bagaimana juga melihat kemeriahan itu yang harus menempuh kiloan meter, Mas. Saya melihat itu sangat miris, gitu kan. Persoalan UMKM. Jadi saya kemarin, Mas, sempat apa namanya ya, Baik. mengurus izin UMKM, yaitu bisa dikenal dengan pasar malam, yaitu ada di Kecamatan Gulu-Gulu. Jadi saya miris ketika kita berkomunikasi dengan pelaku UMKM yang lain, ternyata tidak 100% orang asli Sumeneb, Mas. Orang mana, Mas? Ada orang Bangkalan, ada orang Sampang, bahkan ada orang dari Pulau Jawa. Itu hasil dari temuan ya. Iya, karena saya sendiri pelaku UMKM memang, Mas. Jadi itu salah satu bentuk cara ya, mungkin bagian daripada strategi saya untuk bagaimana melihat kebangkitan ekonomi ini di Kabupaten Sumeneb. Siap. Gitu kan. Bisa kita lihat, Mas. Oke lah, di Taman Tajamara pelaku UMKM itu banyak. Tapi di sampingnya ada mall UMKM. Siap. Saya tidak, sampai sekarang saya tidak pernah melihat mall UMKM itu membuka pintu, Mas. Jadi apakah mereka hanya menguras anggaran untuk membangun gedung itu yang mengatasnamakan UMKM, yang memang awalnya ada produk-produk UMKM di dalam, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Siap. Kita bisa melihat, Mas, banyak para wisatawan, orang yang wisata ke Kabupaten Sumeneb, bahkan dari Pulau Jawa, bahkan dari internasional. Kenapa kok tidak diarahkan kepada mall UMKM untuk mengenal apa produk unggulan di Sumeneb? Begitu kan, Mas? Artinya masih perlu apa ya? Ya perlu nampak gitu ya. Iya. Kalau dulu itu saya sempat masuk, kalau nggak salah masih SMA, Mas. Jadi sudah berapa tahun sampai sekarang mall itu tutup, yang hanya menjelma menjadi bangunan yang tidak ada ruh kehidupannya di dalam, gitu kan. Siap, Mas Selimuddin. Ini kalau, Baik. kalau boleh nyambung, Mas. Boleh. Seperti apa? Terkait apa yang disampaikan oleh Bung Ali ketika kita berbicara pendidikan, salah satunya terkait fasilitas yang disediakan. Seperti itu. Banyak ketika kita lihat sekarang ini sekolah-sekolah dasar, melihat saja dari luar terkait bangunannya itu seakan-akan sudah puluhan tahun yang tidak direhab, yang tidak diperbaiki. Itu berarti sudah menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di dalamnya itu masih banyak kurang masih banyak yang kurang. Seperti itu. Itu yang ada di daratan. Bagaimana dengan yang di kepulauan? Seperti itu. Sama juga, kepulauan seperti itu juga. Tentunya banyak yang lebih bobrok dari Siap. daratan. Kalau daratannya seperti ini, ya bagaimana dengan kepulauannya? Nah, kedua, persoalan UMKM. Barusan Bung Ali juga menyinggung persoalan event-event yang disediakan oleh pemerintah. Nah, anggaran yang dikeluarkan untuk event itu sangat banyak. Menjadi PR besar, khususnya pertanyaan bagi kita, yang disediakan itu sebenarnya untuk masyarakat kota
atau memang Atau seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, kan seperti itu. Ya siap. Karena yang saya ketahui ya, di beberapa daerah kemarin itu hanya di ini, di Kecamatan Peragaan, hanya beberapa minggu. Akan tetapi ini apakah menyentuh bagi masyarakat kepulauan? Artinya dari event itu apakah sudah benar-benar menyentuh ke masyarakat di desa-desa, apa Betul. hanya berpusat di kota gitu ya? Nah, khususnya di kepulauan. Kalau ini tujuannya untuk menghibur masyarakat, lantas bagaimana dengan masyarakat kepulauan? Mereka juga butuh hiburan tentunya kan? Siap. Seperti itu. Siap, terima kasih Mas Agus. Baik, PW Talk, itulah dialog kali ini bersama para aktivis mahasiswa. Terima kasih dari HMI Sumeneb sudah hadir, GMNI dan juga PCPMI Sumeneb. Itulah PW Talk diskusi pada malam hari ini. Pesan-pesan yang harus didengarkan oleh pemerintah yang perlu kami titipkan kepada calon pemimpin yang akan datang. Mungkin ada pesan 1 menit dari Mas Alimuddin seperti apa? Oke, sebenarnya melihat sudut pandang Sumeneb itu sangat kompleks ketika kita membahas persoalan hukum sebenarnya, Mas. Persoalan hukum ya? Ya, kita bisa melihat hukum di Kabupaten Sumeneb, ya itu sangat miris sekali. Terkait dengan pesan untuk melihat sudut pandang melihat Kabupaten Sumeneb, saya ingin berpesan bahwa Sumeneb kaya dengan kekayaan alamnya. Baik. Maka Sumeneb seharusnya menjadi momok percontohan bagi kancah publik, bahkan dalam sudut pandang ke nasional. Siap. Maka saya berpesan menitipkan Sumeneb untuk siapapun pemerintah ke depannya untuk memikirkan betul-betul masyarakat Kabupaten Sumeneb, terkhususnya dalam sudut pandang persoalan hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Siap. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Alimuddin. Selanjutnya dari Mas Faisal, seperti apa nih statementnya nih? 1 menit ya. Baik, terima kasih. Harapan saya misalkan terhadap pemimpin yang kemudian akan dipilih pada tanggal 27 November mendatang ini, dari beberapa hal yang menjadi kajian sebelumnya barusan mengenai pendidikan misalkan, ya kami berharap betul ada langkah-langkah strategis terhadap hal-hal yang menjadi problem dan itu sangat fatal akibatnya pada lingkungan pendidikan. Yang kedua itu berbicara tentang keadilan, pemerataan keadilan antara kepulauan dan daratan, khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan pendidikan juga. Dan seterusnya terkait tentang, karena ini menjadi isu nasional, isu internasional global misalkan, terkait pembenahan di bidang agraria. Siap. Itu yang menjadi persoalan-persoalan yang sampai saat ini masih hangat. Jadi harapan saya ke depan, saya titipkan kepada, bukan titipkan bahasanya, kalau titipkan saya tidak bisa titipkan. Kita akan tetap mengawal soalnya. Harapan kami adalah kita ingin melahirkan, saya ingin menitipkan, kita ingin melahirkan, memilih pemimpin yang sekiranya mempunyai kapasitas terhadap perbaikan pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mas Faisal. Untuk Mas Agus, seperti apa nih statementnya? Pada momentum kali ini kita sudah banyak membahas hal dari awal sampai pada sesi terakhir kali ini. Ini semoga didengarkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, oleh pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengentaskan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Pesan untuk kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, siapapun nantinya yang terpilih pada kontestasi kali ini, apa yang sudah menjadi visi misinya, saya harap
itu tidak hanya sekedar menjadi wacana yang disampaikan ketika kampanye dan debat kandidat, akan tetapi menjadi fakta atau penyelesaian yang itu diselesaikan secara tuntas di Kabupaten Sumeneb. Kira-kira seperti itu dari saya.